Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 7 izin melakukan role play, yaitu bermain peran sebagai Karu dan sebagai Katim dengan pasien-pasien yang ada di ruang perawatan Pulau Marore, RSAL Dr. Minto Harjo. Untuk kepala ruangan yang berperan sore ini yaitu Ibu Debbie Marike Sasikome. Untuk Katim pertama yang berdinas pagi yaitu Bapak Budi Trianto dan Bapak Budi Lasito. Untuk Katim kedua, untuk perawat yang berdinas sore sebagai Katim 1 yaitu Fitri Susanwati dan Katim kedua yaitu Dexkria. Kepada Ibu Debbie Marike Sasikome dipersilakan untuk memimpin role play sore ini. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Debbie Marike Sasikome, NPM 18200100085. Saya mahasiswa nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang sedang praktek di ruang Pulau Marore. Dan pada hari ini saya akan berperan sebagai kepala ruangan. Baik, kita akan memulai tugas kepala ruangan. Kita akan melaksanakan operan shift dari dinas pagi ke dinas sore. Di sini saya akan memperkenalkan Katim, ketua tim pada pagi hari yang sudah melaksanakan dinas, yaitu Nurse Budi Trianto sebagai Katim 1 dan Nurse Budi Lasito sebagai Katim 2. Baik, kalau semua tim sudah siap, kita akan memulai operan pasien pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat tim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat siang buat kita semua. Baiklah, pada siang ini kita akan melaksanakan operan dinas dari dinas pagi ke dinas sore. Dan sebelum kita melaksanakan operan, saya akan mengecek kesiapan tim di pagi yang sudah dinas pada dinas pagi dan kesiapan dari teman-teman yang akan melaksanakan dinas sore. Untuk Katim 1, apakah sudah siap? Sudah siap, baru. Baik, terima kasih Katim 1. Kemudian untuk Katim 2, apakah sudah siap? Katim 2, Nurse Budi Lasito sudah siap belum? Nurse Budi Lasito sudah siap? Halo, selamat sore Ibu Karu, Debbie Marisa Sasikome yang terhormat. Sudah siap, mohon izin. Oh, baik. Terima kasih Pak Katim 2. Sudah siap untuk melaksanakan operan ya Pak Katim ya. Kemudian teman-teman yang dinas sore sudah siap? Siap, mohon izin Ibu Karu. Oh, baik, terima kasih. Nah, jadi semua tim sudah lengkap ya.
Untuk Ya, dinas sore Bu. juga sudah lengkap. Baik, sebelum kita melakukan operan dinas, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan dalam memberikan pelayanan perawatan kepada pasien, agar pasien-pasien yang kita rawat, pasien-pasien yang kita sudah layani saat ini dapat diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita serahkan, saya sebagai Karu menyerahkan kepada Katim 1 untuk melaporkan pasien-pasien yang sudah dirawat dalam timnya kepada teman yang akan berdinas di dinas sore nanti. Silakan Pak Katim 1 untuk melaksanakan laporannya. Baik, terima kasih yang kami hormati Karu Ibu Debi dan Katim Jaga Sore Ibu Fitri. Dari Katim 1 akan saya dapat kami laporkan pasien ada 1 atas nama Tuan Iskandar di kamar 405. Data yang dapat saya sampaikan adalah data subjektifnya. Pasien mengeluh pusing berputar, skala nyerinya adalah 4, nyeri hilang timbul, lamanya nyeri kurang lebih 5 menit, ya, jadi nyerinya seperti berputar. Kemudian data objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, kemudian pasien tampak memijat-mijat kepala pasien. Data untuk skala nyerinya adalah 4, tensi darahnya adalah 130/70, kemudian nadinya adalah 84 kali per menit, kemudian suhunya adalah 36,2 derajat Celcius, RR-nya adalah 20 kali per menit, SpO2-nya adalah 98%, dan EVS-nya adalah 2. Kemudian pasien saat ini dirawat dengan vertigo dan hiperkalemi. Pasien saat ini sudah diberikan intervensi keperawatan, antara lain adalah meninggikan posisi kepala, head up 30 derajat. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan tarik napas dalam. Kemudian adalah mematikan lampu pasien, menganjurkan untuk istirahat. Adapun pasien dirawat oleh dokter DD spesialis penyakit dalam, mendapatkan terapi kali paket 3x1 oral, Hipermin atau HP Pro, Kurkuma 3x1 oral, kemudian Lesikol 3x1 oral. Adapun dari dokter Budi spesialis saraf mendapatkan terapi Spikolin 300 mg per 8 jam lewat IV, kemudian dengan beta histin 6 mg per 8 jam oral, Letaal 100 mg per 24 jam oral, Simvastatin 20 mg per 24 jam oral, Asmet atau Samefenamat 500 mg per 8 jam per oral, kemudian diazepam 2 mg per 8 jam oral. Kemudian dari Dr. Yulianto mendapatkan terapi amlodipin 5 mg per 24 jam oral, kemudian simvastatinnya 20 mg per 24 jam oral. Dari Dr. Dian, spesialis paru, mendapatkan terapi azitromycin 500 mg per 24 jam oral, Flumisil 200 mg per 8 jam oral, kemudian terpasang infus NaCl 14 tetes per menit, total cairan 1.500 cc per 24 jam, total kalori 1.800 kalori. Kemudian asesmennya menurut saya kondisi pasien saat ini masih dengan masalah yang sama, yaitu vertigo dan hiperkalemi. Landingnya adalah pasien dengan diagnosis vertigo dan hiperkalemi,
perawatan hari ke-6 menurut dokter, apakah ada terapi yang perlu ditambahkan terkait dengan kondisi pasien saat ini? Itu yang dapat saya sampaikan sebagai Katim 1 untuk Katim jaga sore. Apakah ada pertanyaan dari tim Katim 1 jaga sore? Ya, izin bertanya Pak Budi, tadi tensi sudah 130/70 ya. Ya. Apakah dari Dokter Yulianto SPJP ada target tensinya sampai berapa gitu? Karena kan ada pemberian amlodipin di situ ya 5 mg per 24 jam gitu. Apakah masih teruskan atau beliau sudah tahu gitu untuk tensi terakhir hari ini? Ya, untuk dari Dokter Yuliantonya memang gini, pasien sudah ada riwayat tensi, makanya untuk terapi amlodipin diteruskan. Siap. Nah, untuk tensinya memang sudah cenderung stabil dari kemarin. Itu aja sih. Terima kasih. Siap. Terima kasih, udah itu aja. Sudah jelas. Terima kasih Katim. Sama-sama. Baik, terima kasih Katim 1 Nurse Budi Trianto sudah melaporkan kondisi pasien yang dirawat dari timnya pada dinas sore. Dan kalau misalnya dinas sore sudah tidak ada pertanyaan lagi, tolong diantisipasi tadi tensinya pasien masih agak tinggi ya, 130/70, diantisipasi untuk pengawasan tekanan darahnya, kemudian dilaporkan secepatnya ke DPJP untuk perkembangan tekanan darahnya dan pemberian obat antihipertensinya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang dinas sore, mungkin bisa dilanjutkan kepada Katim 2 Nurse Budi Lasito. Siap Ibu Karu. Terima kasih Ibu Karu. Ya, Selamat sore Ibu Karu Marore dan teman-teman Katim 2 dan teman-teman dinas sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Katim 2. Di sini sebagai Katim 2 akan melaporkan aplusan dinas sore. Di sini Katim 2 terdapat satu pasien atas nama Tuan Kevin Wahyu dengan umur 32 tahun, kamar 406. Data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri sejak dari operasi, skala nyeri 6. Nyeri seperti menusuk-nusuk, nyeri terus-menerus, durasi kurang lebih 10 menit. Data objektifnya yaitu pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak menyerutkan dahi, pasien tampak gelisah, skala nyeri 6, pasien tampak fokus pada diri sendiri. Hasil monitor TTV, tekanan darahnya yaitu 130/78, heart rate 88 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit, kemudian saturasi oksigen 97%, EWS-nya 2. Pasien saat ini dirawat dengan fraktur femur dextra. Pasien saat ini sudah dilakukan post operasi dan diberikan intervensi keperawatan antara lain yaitu mobilisasi bagian luka post operasi, kemudian menganjurkan teknik push-sleep debriefing exercise, mengatur pencahayaan ruangan, dan monitor TTV. Pasien dirawat oleh Dr. Peter SPOT mendapat terapi yaitu infus RL 20 tetes per menit, ceftriaxone 1 gram per 8 jam, intravena,
ketorolak 1 ampur per 8 jam intravena. Pasien masih dipuasakan sampai dengan flatus. Menurut saya kondisi pasien saat ini dengan post operasi masih mobilisasi, belum bisa berpindah dari tempat tidur, jadi masih bed rest 24 jam. Kemudian planningnya pasien dengan masih nyeri pada luka operasi, post op hari pertama ini menurut saya mohon Katim bisa berkoordinasi dengan dokter yang merawat ataupun dokter jaga, apakah ada terapi tambahan terkait dengan kondisi pasien saat ini yang masih mengalami nyeri, di mana terapi analgetik yang pertama sudah kita berikan. Itu aplusan pasien dari Katim 2. Mohon untuk Katim 2 dinas sore, apakah ada pertanyaan dengan mengenai pasien ini? Baik, terima kasih Katim 2 Dinas Pagi sudah menyampaikan laporannya. Dan untuk teman-teman yang dinas sore, apakah ada pertanyaan? Siap, jelas Ibu Karu. Oh, kalau Katim 2, Pak Budi, maaf, tadi skala nyerinya berapa ya? Skala nyerinya 6, Ibu Karu. Oh, skala nyerinya 6. Baik. Nanti untuk dinas sore, tolong di observasi ya untuk pasien Tuan Kevin ini, karena lumayan nyeri dan kalau misalnya nyerinya masih belum turun skalanya, mungkin bisa dilaporkan ke DPJP untuk keterkaitan pemberian analgetik. Mungkin ada tambahan analgetik atau apa, mungkin bisa dikoordinasikan ke DPJP terkait akan nyerinya ini, agar supaya pasien berkurang rasa nyerinya sehingga pasien bisa nyaman. Terlebih khusus nanti untuk istirahat pasien ya, kalau nyerinya terlalu tinggi skalanya, pastikan pasien juga tidak bisa untuk istirahat malam, tidak bisa melakukan aktivitas. Mungkin itu aja buat teman-teman Katim yang sudah melaporkan, dan buat teman-teman yang dinas sore yang akan melaksanakan tugas dinas sore, tolong diperhatikan pasien-pasien yang dirawat saat ini agar supaya asuhan keperawatannya bisa berjalan dengan baik, tindakan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik sehingga pasien mendapatkan kesembuhan yang paripurna lewat pelayanan keperawatan yang kita berikan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita melaksanakan timbang terima pasien untuk keliling ke bed pasien, ya. Katim 1, Katim 2, dan teman-teman yang akan melaksanakan dinas sore, kita melaksanakan aplusannya. Untuk lebih lanjut kita timbang terima ke pasien langsung ya. Baik, Siap. Bu. Siap, Ibu Karu. Baik. Terima kasih. Saya sebagai Karu Pulau Marore hari ini sudah melaksanakan peran shift jaga dari jaga pagi ke jaga sore. Terima kasih. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien, dan pasien yang kita rawat segera sembuh semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu Karu. Terima kasih, Bu Karu. David.
Alhamdulillah untuk sesi role play pertama, hari pertama sudah bagus sekali Officer Debbie selaku kepala ruangan. Luar biasa juga untuk Katim 1 Pak Budi Trianto untuk handover-nya, padahal baru perdana ya. Kayaknya selama ini di ruangan Bengkalis ya saya berbeda ketinggalan ya ngikutinya ya. Kak Fitri. Kenapa? Bu Fitri, Ketinggalan ngikutinya aku. Nggak apa-apa ya kan yang penting hadir. Berarti Terus juga Bu Fitri Katim izin. 2 untuk dinas pagi juga luar biasa, semuanya semangat walaupun berdinas di ruang OKA tetap bisa mengikuti handover secara baik. Untuk sesi selanjutnya boleh siapa yang untuk bergantian? Ini recordnya masih berjalan. Yang mau Kakak, menjadi belum Karu baca. Kak Alvin ya? Berarti sama ya Bu, kayak Bu Debbie kayak tadi Iya, ya, Bu? sama. Kita sama. Oke. Siap. Untuk Katimnya dulu kita tentuin Katim satunya. Bentar. Kayanti. Kayanti udah masuk kah? Sudah masuk tadi. Kayanti Aku mau belum baca Kak Fit. nggak apa-apa. Mau sore ini atau gimana Kayanti? Aku besok aja ya. Nggak apa-apa Baca Bu dulu. Mars. Aku menyimak dulu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kayanti Katim 1 pagi, Katim 1 2 apa 2? Atau besok aja? Hah? Aku maunya cepat selesai, cuma kasusnya ini loh. Enggak, itu udah aku share itu Kak, udah kasusnya di dibacain grup aja. ada, di grup ada. Tinggal Betul, sama dibacain aja aja, ya. Kak. Iya, sama ya? sama Iya. semuanya, sama semua, enggak apa-apa. Sama. Berarti Katim aku 1 ya, Katim 2 siapa? satu. Katim 1 Kayanti ya, Katim 2 pagi Fitri ya, izin. Ya. Katim 1 Dines sore, Kamars boleh kali ya Kak, hanya menerima aja Kamars. Oh gitu. Aku belum baca ya Kak, yang Kakak kirim. Oh siap. Ganti aja yang udah baca tadi yang sempat jadi Katim, nggak apa-apa yang menerima Kamu kali aja. Kak. Oh ya udah berbalik lagi ya, berbalik ya. KBT nggak Kak Budi apa-apa. Trianto Katim 1 pagi ya. KBT Katim 2 sore ya. KBL Katim 1 sore. Kayanti meng-handoverkan ke KBL, Kak Fitri mengoperkan ke KBT. Kak Alvin Karu. Silakan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa dari speaking yang berperan sebagai Karu. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Kita akan melakukan operan dinas siang ke dinas malam. Sebelum operan, saya akan mengecek kesiapan kepada Katim 1. Katim 1 apakah sudah siap dengan Bapak Budi Trianto? Katim 1. Siap. Katim 1 sudah siap. Saya dengan Yanti Butaru dari ruang. Maaf, Ibu Sri Widianti, ya. Kemudian Katim 2 apakah sudah siap? Siap Ibu Karu. Siap. Mari kita sudah siap semua. Sebelum kita mengawali operan dinas, mari kita berdoa untuk keselamatan para pasien dan keselamatan kita sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk Katim 1, silakan untuk menyiapkan laporannya dengan Ibu Sri Widianti. Ya, baik. Terima kasih Bu Karu. Mohon izin selamat siang Ibu Karu dan teman yang lain. Di sini saya sebagai Katim 1 dengan Sri Widianti. Di sini saya akan melaporkan pasien yang sudah saya rawat sejak kami dengan dinas malam tadi pagi. Sekarang saya laporkan kalau
pasien tersebut dengan identitas Tuan Iskandar ada di kamar 405B. Beliau keluhan pada saat siang ini ada konsultasi pasiennya itu masih mengeluh pusing dan putar. Kemudian kepala nyeri 4, yang sebelumnya waktu sambungan dinas malam itu skala nyerinya 6. Kemudian nyeri pasiennya mengatakan itu nyerinya hilang timbul. Lama nyerinya itu lebih kurang 5 menit dan rasanya kemudian untuk data objektifnya yang saya cek tadi siang sebelum apisan, pasien itu masih tampak meringis kesakitan dan pasien tampak menjat-jat kepalanya. Kepala nyeri sudah menurun 4, tidak seperti waktu tadi pagi yang meringis sekali pasiennya. Untuk siang tadi dilakukan vital sign sekitar pukul 11.30 sebelum makan siang. Itu di 130 per 90 masih agak tinggi mungkin karena nyerinya. Kemudian nadinya juga 95 kali per menit, saturasi oksigennya 98%, oksigennya 3,2, RR-nya 22 kali, IWS-nya 2 karena pasien nadinya agak cepat. Kemudian untuk pasien saat ini dirawat dengan diagnosa medisnya vertigo dan hiperkalemi. Jadi ada peningkatan pada nilai kaliumnya. Kemudian pada saat ini juga pasien diberikan intervensi seperti menunjukkan posisi kepala. Jadi posisinya 30 derajat lebih tinggi dari badannya. Kemudian menganjurkan pasien juga untuk tarik napas dalam dan menyarankan pasien kalau memang biasa tidur dengan lampu dimatikan, lampunya bisa dimatikan. Dan kebetulan pasien memang maunya lampu itu tadi dimatikan. Kemudian menganjurkan pasien untuk istirahat. Kebetulan pasien ini dirawat oleh Dr. Budi Neuro. Dan Dr. Budi itu terapinya sudah dapat sitikolin 500 mg per 8 jam. Itu diberikan injeksi, diberikan intravena. Kemudian untuk obat oralnya ada Pretaal 100 mg per 24 jam, Simvastatin 20 mg per 24 jam, Atanezumab 500 mg per 8 jam, dan diazetam 2 mg per 8 jam. Karena ada hiperkalemianya, jadi pasien ini dirawat gabung dengan dokter penyakit dalam, dokter Dede PPD. Beliau memberikan terapi kali pakai 3 kali 1 oral, kemudian hipermin atau itu gabungan HP Pro dan kurkuma 3 kali 1, dan lesikol 3 kali 1. Kemudian karena ada hipertensi juga, kebetulan tensinya tinggi, dan pasien memang pasien rutin berobat ke dokter Yuli, SPJP. Beliau dapat terapi rutinnya itu amlodipin 5 mg per 24 jam, Simvastatin 20 mg per 24 jam, diberikannya malam. Kemudian pasien menurut saya itu kondisi saat ini masih dengan keluhan yang sama, cuma agak berkurang saja nyerinya itu. Jadi tadi pagi skala nyerinya 6 karena sudah mendapatkan terapi oral dan injeksi. Jadi siang itu sudah mulai menurun nyerinya, jadi sudah mulai berkurang karena pasien juga sudah bisa beristirahat. Di sini pasien dengan vertigo dan hiperkalemi, pasien itu dirawat di hari ke-6. Dan menurut dokternya menanyakan apakah ada yang perlu ditambahkan
Cuma kebetulan tidak ada keluhan lagi, keluhan yang lain Bu Karu. Jadi hanya terapi yang ada saja diberikan sudah cukup mengurangi. Mungkin Bu Karu, itu demikian laporan dari saya untuk pasien tersebut. Terima kasih. Ya, baik Ibu Sri Widianti selaku Katim 1. Di sini pasiennya cukup memenuhi kebutuhan khusus atau tidak ya? Atau aktivitas masih dibantu oleh siapa? Kebetulan aktivitasnya itu dibantu oleh keluarga. Jadi perawat hanya menemani pada saat sakit sekali dan tidak selalu datang nyerinya, hanya tiba-tiba aja. Jadi perawat membantu mengingatkan minum obat, terus mengajarkan teknik relaksasi, kemudian menyediakan ruangan supaya nyaman biar pasiennya bisa istirahat. Itu yang tadi sudah dikerjakan pada si pagi bisa. Ya, terkait untuk pengalihan nyeri mungkin bisa ditambahkan ya, dia suruh melakukan aktivitas yang dia sukai agar nyerinya itu berkurang juga. Kemudian ada sesak napas atau menggunakan alat bantu tidak? Bantu nafas? Kebetulan enggak sih. Saturasi oke ya Bu? Ya, saturasi masih bagus, tadi masih 98, jadi nggak perlu pakai oksigen. Intervensi semua obat masih berjalan sampai saat ini ya? Ya, masih ya. Ya, oke, saya terima untuk Katim 1 laporannya. Untuk Katim 2, mohon disiapkan laporannya. Siap, Ibu Karu. Terima kasih untuk waktunya. Saya Nurse Fitri Susilowati yang hari ini berdinas sore dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam di ruangan Pulau Marore, RSAL Dr. Minto Harjo. Izin melaporkan Ibu Karu dan Katim 2 yang berdinas sore hari ini dan teman-teman semuanya. Di sini ada pasien saya, 1 orang bernama Tuan Kevin Wahyu, 32 tahun, yang dirawat di kamar 406 bed A. Bapak Kevin Wahyu ini sudah masuk hari perawatan kedua, namun post-op operasi hari pertama. Sudah dilakukan untuk situasinya, di mana pasien mengeluh nyeri sejak dari operasi, dan kebetulan pasien baru dijemput tadi jam 13, dan dikaji didapatkan skala nyerinya 6, terus nyeri seperti menusuk-menusuk, dan terus-menerus intensitasnya. Untuk durasi nyerinya ini kurang lebih 10-20 menit. Untuk data DO-nya didapatkan pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, pasiennya fokus pada diri sendiri terlihat, terus skala nyerinya 6. Untuk tekanan darahnya 130/78 mm Hg, untuk suhu 36, derajat Celcius, untuk heart rate-nya 90 kali per menit, untuk respirasinya 22 kali per menit, untuk saturasi oksigennya 97%, untuk EWS-nya di sini 2. Untuk bagian background-nya, pasien saat ini dirawat dengan fraktur femur dextra sinistra. Pasien sudah dilakukan operasi pada femur dextra dan sinistranya oleh Dr. Peter. Dan pasien saat ini sudah diberikan intervensi baik dari medis maupun intervensi keperawatan. Di sini ditemukan masalah pada pasien saat ini yaitu nyeri akut berhubungan dengan trauma post operasi dan gangguan mobilitas fisik ya. Sudah dilakukan intervensi keperawatan yaitu menganjurkan teknik forced lip breathing exercise, mengatur posisi pasien, memobilisasikan bagian luka post-op, mengatur pencahayaan ruangan, monitor TTV, berikan oksigen 3-4 liter kalau perlu ya, kalau pasiennya mengalami kesakitan atau saturasinya turun. Terus pasien dirawat oleh Dr. Peter, spesialis ortopedik, dan mendapatkan terapi dari dokter, yaitu infus RL 20 tetes per menit atau per 8 jam, ceftriaxone 1 gram per 8 jam IV,
ketorolak 1 ampul 8 jam per IV, terus pasien juga masih dipuasakan oleh dokter sejak post-op tadi jam 13 sampai dengan nanti platus. Ketika pasiennya nanti sudah platus, mohon untuk Katim 2 melaporkan kepada dokter Bangsal Pulau Marore atau dokter DPJP ya untuk terapi selanjutnya gitu, apakah boleh pemberian makan secara bertahap, dan pasien serta keluarga sudah diberikan edukasi bahwa pasien diinfokan masih untuk puasa dan tidak boleh dulu miring kanan miring kiri untuk memobilisasikan bagian femurnya yang mengalami post-op pada femur dextra dan sinistra. Untuk pasien dan keluarga sudah maklum. Terusnya menurut saya sebagai nurse Fitri untuk Katim 1 pagi ini, kondisi pasien untuk saat ini mengalami masalah nyeri kronis yang perlu kita perhatikan. Mohon kiranya untuk kepada teman-teman apabila nanti pasien masih mengalami nyeri kesakitan karena saturasinya tadi 97, mohon diperhatikan karena saturasi akan bisa turun ketika pasiennya itu nyeri hebat, dan kita lihat juga skala nyerinya masih tinggi sekali 6 dan baru mendapatkan ketorolak saja. Nanti mohon dilaporkan kepada dokter ketika ada keluhan tambahan lagi dari pasien atau nyeri tidak berkurang demi kenyamanan pasien agar pasien juga dapat beristirahat. Apakah nanti tolong tanyakan ke dokter apakah boleh ditambahkan intervensi kolaborasi ya seperti pemberian analgetik melalui drip gitu, atau nanti teman-teman bisa memberikan intervensi lain mengenai mengatasi nyeri yang dirasakan oleh pasien Tuan Kevin ini. Sekian laporan pasien kelolaan saya. Apabila dari Katim 2 ingin bertanya mengenai Tuan Kevin Wahyu ini, silakan. Ibu Karu, silakan. Ya, baik kepada Katim, terima kasih. Observasi skala juga ya Bu, karena skalanya itu cukup lumayan agak nyeri ya Bu. Kemudian pasiennya pasti kan intoleransi ya aktivitas ya, karena masih mobilisasi. Ya bagus sudah diedukasi kepada keluarga, tapi jika memerlukan perhatian dari perawat, jangan segan untuk segera membantu. Terus perhatikan untuk resiko tanda-tanda infeksi ya, karena pasiennya kan habis melakukan post-op ya. Iya, Ibu Karu, betul. Nanti kita perhatikan itu. Baik, untuk pesan dinas malam, kita akan melaksanakan timbang terima ya, keliling kepada pasien, bed pasien, memperkenalkan siapa yang dinas malam untuk ke pagi ini. Sekian, terima kasih. Saya sebagai Karu di Pulau Marore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karu. Iya, tetap semangat semua. Rekamannya bisa diedit. Recordingnya di stop dulu ya, izin ya. Siap,